Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit hepatitis C yang merupakan penyakit infeksi pada hati, ya ini bisa berisiko hatinya ataupun livernya jadi rusak. Jadi harus hati-hati. Yang belum tahu ya, hepatitis C adalah peradangan pada hati atau liver akibat infeksi virus hepatitis C. Nah, jika berlangsung lama, ya hepatitis C ini dapat menyebabkan penyakit hati jadi kronis ya. Kemudian bisa gagal hati, ya bisa juga jadi akhirnya nanti kanker hati. Nah, istilah hepatitis ini digunakan untuk semua jenis peradangan pada hati ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis nih hepatitis. Nah, tetapi yang paling umum terjadi adalah hepatitis yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi viral hepatitis ataupun hepatitis virus ya. Mulai dari hepatitis A, B, ya, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Apa saja penyebab hepatitis C? Nah, teman-teman ya, hepatitis C adalah penyakit liver akibat infeksi virus hepatitis C. Nah, infeksi ini ya menyebar ketika darah misalkan yang terkontaminasi ya virus hepatitis C ini masuk ya ke pembuluh darah orang lain. Nah, kemudian teman-teman ya ada beberapa penyebab utama penyebaran virus hepatitis C. Nah, mulai dari menggunakan ya jarum suntik bekas pakai, kemudian berhubungan intim ya tanpa pengaman. Nah, ini khusus untuk ya orang yang suka gonta-ganti pasangan ataupun orang yang pasangannya itu menderita hepatitis C. Kemudian mendapat transfusi darah ya dari penderita hepatitis C, kemudian menjalani prosedur medis ya dengan peralatan yang tidak steril. Kemudian ya berbagi penggunaan ya alat pribadi, misalkan ya sikat gigi, ya gunting kuku, ya ataupun alat cukur ya dengan penderita. Kemudian yang harus teman-teman tahu ya, seseorang tidak dapat tertular hepatitis C ya karena ini masih banyak yang sering salah sangka ya. Nah, ini ASI ya, ASI kecuali terdapat robekan di puting payudaranya. Nah, kemudian ya berpelukan, berciuman, berpegangan tangan ya ini tidak menular. Kemudian berbagi makanan ataupun minuman dengan penderita hepatitis C itu juga tidak menular ya. Kemudian percikan liur misalkan ya, mungkin waktu bersin ataupun waktu ngomong ataupun batuk ya ini juga tidak. Nah, kemudian apa saja faktor resiko hepatitis C ya orang bisa terkena hepatitis C. Nah, jadi teman-teman ya ada beberapa faktor resiko memang yang meningkatkan ya penularan hepatitis C. Misalkan ya memiliki pasangan yang menderita hepatitis C, melakukan tato atau tindik ya dengan peralatan yang tidak steril, ini bisa meningkat. Kemudian ibu hamil ini menderita hepatitis C, ya anaknya juga bisa kemungkinan meningkat ya. Kemudian ya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kemudian menderita infeksi HIV ya, mengalami gagal ginjal, prosedur cuci darah jangka panjang, kemudian bekerja sebagai petugas medis. Nah, jadi teman-teman ya petugas medis ini ya ini resikonya tinggi juga. Dok, apa saja gejala hepatitis C? Nah, jadi teman-teman ya yang perlu diketahui dulu ya masa inkubasi ataupun jangka waktu sejak virus hepatitis C masuk ke dalam tubuh. Nah, hingga menimbulkan keluhan ya ataupun gejala itu 2 minggu sampai 6 bulan, lama ya. Nah, kemudian dalam rentang waktu itu ataupun disebut dengan hepatitis C akut ya umumnya hanya segelintir penderita yang mengalami gejala, misalkan demam, ya hilang nafsu makan, kemudian lemas ya, sakit perut, ya muntah, kemudian penyakit kuning. Nah, untuk hepatitis C akut ini umumnya sembuh dengan sendirinya ya dalam 2 sampai 3 minggu. Nah, tetapi pada beberapa kasus infeksi ini bisa berkembang menjadi hepatitis C kronis. Ya intinya walaupun akut ya jangan dianggap remeh. Kalau memang ada keluhan ya diobati. Kemudian teman-teman ya sebagian besar penderita hepatitis C kronis juga ini bisa saja ya tidak menimbulkan keluhan ya sampai ya ada ataupun menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, gejala yang bisa timbul pada hepatitis kronis ini ya itu tubuh terasa lelah ya sepanjang hari, rasanya lemas saja. Kemudian nyeri sendi, bisa juga ada nyeri otot, kemudian perut kembung, yang ada gatal-gatal di kulit, ya hilang nafsu makan, ya muncul mual bahkan sampai muntah ya. Teman-teman ya mudah memar ataupun berdarah.
Kemudian bisa ya mengalami gangguan ingatan jangka pendek ya ataupun sulit berkonsentrasi. Nah, kemudian adanya perubahan suasana hati ya, gangguan mood, penyakit kuning, penumpukan cairan di perut ya ataupun asites ya, muntah darah, bahkan bisa penurunan kesadaran. Dok, gimana cara mendiagnosis hepatitis C ataupun mengetahui ini penyakit hepatitis C? Ya tentu biasanya kalau seandainya ke dokter, dokter akan melakukan anamnesis ya, anamnesa, menanyakan keluhan ya. Nah, kemudian juga nanti ditanya lengkap-lengkap lah ya, baik penderita maupun keluarganya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik ya, kemudian pemeriksaan penunjang, misalkan tes antibodi hepatitis C ya, tes genetik virus ya. Nah, jadi itu memang harus dicek. Nah, kalau seandainya hasilnya menunjukkan hepatitis C, ya berarti memang hepatitis C penyakitnya. Dok, bagaimana pengobatan hepatitis C? Nah, memang pengobatannya ini yaitu dokter biasanya akan memberikan obat antivirus ya. Nah, ini obat ini ya memang harus dokter yang memberikan. Nah, biasanya dikonsumsi selama 12 minggu ya sampai virus hepatitis C itu tidak terdeteksi lagi. Nah, obatnya itu yang umum pertama itu sofosbuvir ya, kemudian ritonavir, kemudian ribavirin. Kemudian teman-teman ya, nah ini juga akan disarankan untuk vaksin ya, vaksin hepatitis A dan juga vaksin hepatitis B. Nah, kenapa tidak hepatitis C divaksin ya? Karena memang belum ada. Nah, tujuannya kenapa divaksin hepatitis A dan juga B ya, supaya penderita hepatitis C ini nggak terkena ya hepatitis A dan B. Kalau terkena kan double-double dia ya. Kemudian teman-teman ya, selain itu juga ya teman-teman ya, istirahat yang cukup ya, kemudian berolahraga secara teratur ya, kemudian berhubungan intim dengan aman ya, berhenti merokok ya, berhenti mengkonsumsi alkohol ya. Jadi teman-teman ya, fokusnya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya. Kemudian teman-teman ya, tidak berbagi juga, misalkan sikat giginya sama orang ya, alat cukurnya. Ya, intinya jangan memakai barang pribadi orang lain ataupun bertukar. Nah, jangan juga mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Dok, apa komplikasi dari hepatitis C? Nah, untuk komplikasinya yang ditakutkan adalah adanya jaringan parut ya, ataupun nanti bisa jadi sirosis ya. Nah, kemudian gagal hati ya, kanker hati. Nah, kalau seandainya sudah mengalami sirosis ataupun kanker hati, ya ini biasanya dokter akan menyarankan ya prosedur ya transplantasi hati ataupun cangkok hati. Dok, gimana tipsnya untuk mencegah hepatitis C ya supaya tidak terkena ataupun tidak mengalami? Nah, untuk pencegahan ya teman-teman bisa mencuci tangan dengan air dan sabun ya, air mengalir dan sabun secara teratur, misalkan ya habis beraktivitas di luar ruangan, sebelum makan ya, dari toilet ya, pokoknya ya rajin-rajin lah cuci tangan. Nah, kemudian ya jangan menggunakan obat-obatan terlarang ya. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian juga teman-teman jangan mengkonsumsi alkohol ya, karena nanti juga bisa mengalami ataupun menyebabkan masalah pada hati ataupun liver. Kemudian teman-teman juga jangan berbagi alat pribadi, misalkan ya pisau cukur ya, alat cukur ya, sikat gigi ya, gunting kuku. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, kemudian teman-teman juga kalau seandainya mau tato, mau nindik ya, itu hati-hati ya, jangan sampai ya alatnya itu tidak steril. Nah, kalau bisa ya jangan ya, kalau seandainya tidak perlu. Nah, kemudian teman-teman ya, menggunakan pelindung diri ataupun APD ya, alat pelindung diri, misalkan sarung tangan, kemudian juga masker ya, pokoknya APD lengkap lah ya. Nah, ini khususnya petugas medis. Nah, kemudian ya berhubungan intim yang aman tadi ya, jangan gonta-ganti pasangan, kemudian menggunakan pengaman ya. Nah, ini juga penting. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, intinya teman-teman ya harus istirahat cukup, tidur cukup ya, hindari stres, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat ya, makanan yang bergizi ya, kemudian olahraga teratur. Nah, jadi teman-teman ya, nah itu adalah tip pencegahannya. Kemudian khusus bagi penderita hepatitis C, kalau seandainya ada luka yang terbuka, ya sebaiknya ditutup pakai plaster. Nah, karena ini biar tidak menularkan hepatitis C-nya tadi ke orang lain. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.